Dzulqa'dah adalah ialah bulan yang pertama kali disebut Nabi sebagai bulan haram. Padahal bulan haram itu ada 4. Mengapa tak disebutnya bulan pertama Muharram? Kenapa yang pertama sekali disebut Nabi Dzulqa'dah? Kalau tertulis itu Dzulqa'dah misalnya. Dzulqa'dah itu bahasa kita, sebetulnya bahasanya Dzulqa'dah. Karena payah kita menyebut Dzulqa'dah itu Dzulqa'dah. Jadi maklumilah istilah. Dzulqa'dah dikenal dia sebagai bulan duduk, karena Qa'dah itu artinya duduk. Mengapa bulan ini disebut duduk? Qa'ada ya qa'udu bahasa Arabnya. Qa'dah itu diambil dari kata qa'ada ya qa'udu, artinya duduk. Mengapa bulan ini disebut bulan duduk? Qu'udun 'anil kitab. Begitu penjelasan ulama. Qu'udun 'anil kitab, duduk tidak pergi berperang. Karena tradisi orang jahiliyah dulu, mereka memang suka berperang. Gara-gara sempadan tanah perang, gara-gara pernikahan perang, gara-gara jual beli perang, gara-gara bisnis, gara-gara interaksi sosial yang ringan-ringan bisa jadi perang. Adu suku. Tapi mereka punya kesepakatan sosial sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau masuk ke bulan Dzulqa'dah, semua aktivitas yang disebutkan tadi itu tidak dilakukan. Terus apa yang mereka lakukan? Duduk tenang di rumah, menyimpan pedang, menyimpan panah, menyimpan tombak, tidak melakukan peperangan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman dulu, khususnya pengikut Nabi Ibrahim sampai ke zaman Nabi Musa, sampai ke zaman Nabi Muhammad. Diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran tentang sikap mereka. Jadi kalau begitu, orang jahiliyah saja mereka tidak melakukan dosa, berperang, memukul, mencaci maki, menghina, mengadu domba, mengeluarkan kata-kata tak baik. Tidak dilakukan mereka itu semua kalau berada di bulan Dzulqa'dah. Yang heran kita, orang Islam banyak yang tak peduli mau Dzulqa'dah, mau bulan apa saja. Kalau dia mau berucap, dia ucapkan sesuatu yang sesuka hatinya. Dia lepaskan apa yang mau dia ucap. Orang beriman seyogianya malu kepada orang jahiliyah. Kenapa? Orang jahiliyah saja bisa menahan diri, masa orang Islam masih mau mengucapkan kata-kata yang tak diridhoi oleh Allah? Maka diingatkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah? Fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat dosa di bulan tersebut. Di bulan Dzulqa'dah ini tidak boleh berdosa. Mengapa? Kalau berbuat dosa di bulan Dzulqa'dah ini, dosanya dilipat gandakan. Apa sebab? Karena bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan yang dihormati. Kehormatan bulan ini menjadi hilang. Maksudnya orang yang berbuat dosa di bulan ini menodai kehormatan bulan ini, mengotori kesucian, kemuliaan bulan Dzulqa'dah. Karena banyak orang yang menganggap biasa-biasa saja, mau Dzulqa'dah mau tidak tak peduli. Tapi orang beriman, kita yang mengaji ini seyogianya kalau dah masuk bulan Dzulqa'dah, hati-hati tingkat tinggi.
Sebab sekecil apapun, bahkan walaupun dosa yang kecil, tapi karena dilakukan di bulan Zulqa'dah, dilipat gandakan dosa. Hati-hati kita berada di bulan Zulqa'dah ini. Walaupun kita anggap remeh dosa kecil, tapi dalam pandangan Allah, orang yang melakukan dosa di bulan Zulqa'dah dilipat gandakan dosa. Nah itu makanya perlu hati-hati. Tapi ada yang membanggakan, yang membahagiakan, yang membuat kita senang. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini, dilipat gandakan pula. Jadi satu sisi kita hati-hati jangan sampai buat dosa, sisi lain kita bersemangat berbuat amal soleh, mengulang amal soleh itu di bulan ini. Bulan pertama yang disebut Nabi, apa kata Nabi? Salah satu mutawaliyah, 3 yang berturut-turut. Yang pertama disebut Zulqa'dah, yang kedua kata Nabi Dzulhijjah, yang ketiga kata Nabi Al-Muharram, yang keempat kata Nabi Rajab. 4 bulan inilah yang disebut dalam Al-Quran Arba'atun Hurum, ada 4 bulan mulia. Kalau Ramadan bulan termulia, di bawah Ramadan ada 4 bulan. Jadi kalau kita mau klasifikasi bulan yang paling istimewa bulan apa? Yang paling tinggi Ramadan. Di bawah Ramadan Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dan pertama yang disebut Nabi setelah Ramadan itu, di luar Ramadan, yang pertama bulan Haram itu yang disebut Nabi Zulqa'dah. Ini yang pertama, keutamaan bulan Zulqa'dah. Yang kedua, ini mumpung masih 10 hari lagi, 10 hari lagi mungkin tinggal kan. Jadi dalam 10 hari lagi ini kita tidak berbuat apa-apa untuk memuliakan bulan Zulqa'dah. Yang kedua, bulan Zulqa'dah ini bulan diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dapat perintah dari Allah. Disebutkan dalam wa wa'adna Musa 30 lailah. Kami janjikan kepada Nabi Musa 30 malam. Kami janjikan kepada Nabi Musa selama 30 malam untuk menerima wahyu. Itulah yang dipesankan Nabi Musa kepada Nabi Harun. Wahai Harun, aku mau menjalankan titah dari Allah, mengambil wahyu dari Allah selama 30 malam. Ini artinya aku akan meninggalkan engkau dan umat ini. Tolong tengok-tengok umat ini, jangan sampai menyembah anak sapi. Orang Bani Israil ini kan menyembah anak sapi. Ittikhadhikumul ijla. Tolong perhatikan baik-baik. Kata Nabi Harun, baiklah, akan lihat-lihat umat ini jangan sampai terjerumus menyembah anak sapi. Berangkatlah Nabi Musa, sampailah 30 malam itu menerima wahyu. Ternyata Allah Ta'ala menetapkan wa atmamnaha bi'ashrin, 30 malam itu tak cukup waktunya, lalu ditambah lagi menjadi 10 malam, maka genaplah 40 malam Nabi Musa menerima wahyu. Nah, 30 malam dan 10 malam lagi di bulan apa? Maka para ulama tafsir mengatakan 30 malam Nabi Musa menerima wahyu itu 30 hari di bulan Zulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Berarti apa? Bulan Zulqa'dah ini full Nabi Musa menerima wahyu. Dipilih oleh Allah bulan Zulqa'dah ini sebagai bulan menerima wahyu. Itu menunjukkan keistimewaan, kedudukan bulan Zulqa'dah ini sebagai bulan yang baik. Makanya dia mulia. Saking hebatnya dia, beramal kita sedikit saja dilipat gandakan. Nah itu poin kedua. Poin
Amalan apa yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah? Para ulama mengatakan dua saja. Tapi amalnya umum. Amalan yang dilakukan di bulan Dzulqa'dah ini dua. Pertama melakukan, yang kedua meninggalkan. Apa maksud melakukan dan meninggalkan? Semua amal soleh lakukanlah. Puasa, sholat sunnah, zikir, sholawat, baca Quran, apalagi sedekah, apalagi semua amal-amal kebaikan lakukan. Tapi ada satu lagi, tinggalkan semua perbuatan yang bersifat dosa. Mulai dari dosa kecil, apalagi dosa besar. Sedangkan dosa kecilnya seperti dosa besar, apalagi kalau ada orang melakukan dosa besar, lebih besar lagi dosanya kalau dia lakukan di bulan Dzulqa'dah. Itu inti dari makna Dzulqa'dah, artinya duduk tenang. Kenapa duduk tenang? Duduk mengaji. Kenapa Bapak Ibu mau duduk nih? Ini apakah karena makna Dzulqa'dah? Enggak juga, sudah biasa mengaji kan. Tapi di antara keutamaan bulan Dzulqa'dah, duduk mengaji, duduk berzikir, duduk bersolawat, banyak duduk. Kalau diartikan secara bahasa, Dzulqa'dah memiliki duduk, bulan yang terdapat bahwa orang Islam banyak duduk melakukan amal, zikir, baca Quran, bersolawat, majlis taklim, musyawarah, menceritakan tentang takwa dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kita amalkan di bulan Dzulqa'dah. Nah, tetapi yang mau kita lakukan, karena Dzulqa'dah ini sebentar lagi akan ditinggalkan. Ada 10 hari setelah, berarti 10 hari ini kita mau masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, mulai tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ada keistimewaan. Dan itu keistimewaannya yang pertama tadi sampai menerima wahyu 10 hari. Setelah 30 hari tambah 10 hari. Tidak cukup ternyata menerima wahyu Taurat itu hanya di bulan Dzulqa'dah. Maka Allah tambahkan 10 hari lagi, karena 10 hari di bulan Dzulhijjah itu amat sangat istimewa. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, demi 10 hari. 10 hari itu yang dimaksud 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. 10 hari dan 10 hari lagi kita akan jumpai. 10 hari di bulan Dzulhijjah ini sampai disumpah oleh Allah. Tidaklah Allah bersumpah melainkan yang disumpah itu sesuatu yang besar. Apa misalnya Allah bersumpah dalam Quran, wasyamsi, demi matahari, wal qamar, demi bulan, wal lail, demi malam, wal nahar, demi siang, wal fajar, demi subuh, wal layalin ashr, demi 10 hari. Berarti 10 hari ini hebat, istimewa. Sampai-sampai disebut dalam Quran itu bukan hari-hari biasa. Maka disebutkanlah dalam Al-Quran surah Al-Hajj. Apa kata Allah? Wa yadhkuru Allah fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah pada hari yang ditentukan. Tak disebutkan ditentukan kapan. Kenapa disebutkan berzikirlah pada hari yang ditentukan? Kalau kita lihat terjemahan, kita tidak tahu yang ditentukan kapan. Tapi kalau kita lihat di tafsir, yang dimaksud dengan hari yang ditentukan itu di 10 hari bulan Dzulhijjah. Banyak orang masuk Dzulhijjah itu biasa-biasa, kurang zikirnya. Padahal di antara amalan di 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah anjuran untuk berzikir. Dalam Quran disebutkan, wa yadhkuru Allah, hendaklah mereka berzikir menyebut nama Allah di hari yang ditentukan. Mengapa disuruh berzikir di 10 hari? Karena 10 hari itu amat sangat istimewa, melebihi keistimewaan 10
jadi 1000 bulan. Itu pun dapat dikalahkan oleh 10 pertama bulan Zulhijjah. Para ulama membahas mengapa 10 pertama bulan Zulhijjah ini lebih hebat daripada 10 terakhir Ramadan. Kalau 10 terakhir Ramadan kemuliaannya di malam hari saja. Kemuliaannya di malam karena dari Ramadan tidak ada siang hari. Tapi ada orang mengakukan aku jumpa pada jam berapa? Jam 11 siang. Tidak ada Ramadan siang kan? Yang mengakukan pas malam. Tapi kemuliaan 10 pertama bulan Zulhijjah, siangnya mulia, malamnya mulia. Maka kedudukan 10 pertama bulan Zulhijjah itu lebih tinggi daripada 10 terakhir Ramadan. Begitu alasan para ulama. Sehingga kita pun bersiap-siap. Ya Allah, andaikan Engkau sampaikan kami di 10 pertama Zulhijjah nanti, kami akan buat ini, buat itu, buat amal ini, buat ini dan ini. Karena istimewa. Siapa yang menyebut 10 pertama Zulhijjah ini lebih hebat daripada yang hari-hari yang lain? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk beramal saleh melebihi 10 hari ini. Hari dalam satu tahun berapa? 355 hari dalam kalender Hijriah, 365 dalam kalender Masehi. 355 hari dalam setahun. Mana hari yang paling istimewa, yang paling dicintai oleh Allah untuk beramal soleh? Maksudnya Allah amat sangat mencintai amal soleh hambanya di hari itu. Nah itulah dia 10 pertama bulan Zulhijjah. Sekarang kita beramal dicintai oleh Allah, tapi beramal kita di tanggal 1, 2, 3 sampai 10 Zulhijjah nanti lebih dicintai oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis wasya'ad dalam Al-Quran wasyafani wal wat, demi genap dan demi ganjil. 10 hari itu difilter lagi, mana yang paling mulia? 10 hari itu mana yang paling mulia? Kata Nabi wal witru yaum Arafah. Yang ganjil itu maksudnya tanggal 9 hari Arafah. Wasyafa'u, adapun yang genap itu tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Yaumul Ahad, hari berkurban. Itulah hari yang terakhir. Jadi kalau kita simpulkan, hari yang paling istimewa dalam setahun 10 hari itu paling istimewa. 10 itu paling istimewa. Dari 10 hari mana yang teristimewa? Yang teristimewa adalah tanggal 10. Jadi kita mau sebentar lagi kita akan menjumpai, mudah-mudahan sehat pada bisa kita bertemu dengan hari-hari istimewa itu. Cuma kita siap dari sekarang. Andai sampai nanti di hari istimewa itu, aku mau berapa? Aku harus bagaimana? Apakah hanya dilewati saja, atau jangan sampai lewat detik demi detiknya itu sedikit pun dari amal soleh, supaya benar-benar berkualitas amal-amal kita ini. Karena kita melakukan amal itu di hari terbaik, di hari yang paling agung. Apa kata Nabi? A'zamul ayyam yaumun nahr. Apa artinya? Hari yang paling agung dalam setahun itu, hari yang paling agung tanggal 10. Jadi kalau dibandingkan Idul Fitri dengan Idul Adha, mana yang lebih agung? Idul Adha. Hari besar Islam yang paling agung Idul Adha. Coba kita merasa Idul Fitri karena paling kampung. Karena kampung serasa enak jumpa keluarga, itu pun besar rasanya baru orang mudik. Tapi hakikatnya yang sesungguhnya hari
terbesar dalam Islam itu adalah Yaumun Nahar. Bahkan disebutkan lagi dalam hadis tadi, ma amila adamiyyun min amalin Yaumun Nahar. Tidak ada amal yang lebih istimewa pada tanggal 10. Sudahlah harinya itu hari paling istimewa. Ada pula amal istimewanya lagi yang teristimewa, min ihraqid dam, melahirkan, menumpahkan darah. Maksudnya menyembelih hewan kurban. Jadi kalau mau dapat amal paling istimewa di hari teristimewa, itulah dia kurban. Kalau belum berniat, niatlah sekarang. Cuma sebetulnya niat kurban itu baru bernilai sebagai kurban itu kalau kita azamkan sejak tanggal 1. Sekarang boleh, cuma tanggal 1 diperbaharui niatnya. Karena kata Nabi, bila ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Jika kalian sudah masuk tanggal 1, jadi masuk tanggal 1 Zulhijjah. Kalau dah masuk tanggal 1 Zulhijjah, lalu berazam tekad untuk berkurban, maka perhatikan larangan-larangan. Jangan sampai melanggar hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu apa? Tidak mencukur rambut, tidak memotong kuku. Falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Tahanlah diri dari memotong rambut dan memotong kuku bagi yang mau berkurban. Kalau yang tak berkurban, potong. Itu pun ada dipotong, tak sampai berdosa, cuma makruh. Orang yang mau berkurban ini, kalau dah masuk tanggal 1, dia sunnahnya dia menahan dan tidak perlu bayar dam seperti orang kalau dia di birhani apa namanya miqat, sejak dia nyatakan labbaik Allahumma umrah, itu sejak dia berniat untuk umrah atau haji, itu kan ada larangan, tidak boleh potong kuku, rambut, mencabut bulu badan atau memotong dahan, berburu, membunuh binatang, kemudian pakai parfum, pakai hal-hal lain, sabun segala macam. Nah, itu larangannya. Tapi untuk kurban itu aja, nggak sampai seberat mikot. Itu aja yang ditahan. Tahan kuku, tahan rambut. Sampai kapan? Sampai menetes darah hewan kurban. Kalau udah jatuh dia ke bumi, potong. Jadi kalau mau dipotong, ya dalam 10 hari, tanggal 30 nanti kan, potong kuku semua. Dan masuk tanggal 1, tahan diri sampai nanti disembelihkan hewan kurban. Wa inna dama la yaqamu min Allah bi makan qabla an yaqa min al-ardh. Sebelum darah yang menetes di bumi, dosa orang yang berkurban ini sudah berguguran. Jadi mungkin ada orang berpikir kurban itu apa? Kan untuk makan daging. Ditanya di jadwal daftar peserta kurban, banyak nampaknya ini. Rasanya tak perlu saya ada di sana. Kenapa? Karena dengan banyaknya sapi ini sudah terbagi semuanya. Rasanya tak perlu lah. Karena dia membayangkan kurban untuk bagi-bagi daging. Tapi kalau orang yang berpikir bahwa kurban itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, dia merasa perlu untuk kurban. Kenapa kurban? Dengan berkurban ini, sebelum darah yang ada di bumi, semua dosa-dosa masa lalu digugurkan, dihapuskan oleh Allah. Jadi sebetulnya orang yang butuh daging kurban atau kita butuh dengan ampunan. Mana lebih besar kita berharap ampunan atau kita sekedar membagikan daging kurban? Ampunan itu lebih besar. Orang masuk surga itu karena ampunan. Waktu Nabi ditanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Kata Nabi waktu itu tidak masuk surga
seseorang karena amalnya. Wala anta, apakah engkau masuk surga bukan karena amalmu? Ya Rasulullah yang hebat. Wala aku pun masuk surga bukan karena amal. Lalu karena apa ya Rasulullah? Illa iyatawamadanyallahu bi rahmatihi wa maghfiratihi. Seseorang masuk surga karena rahmat dan ampunan Allah. Ampunan itulah yang kita cari. Jadi raihlah ampunan Allah melalui kurban. Kalau kita berpikir kurban sekedar berbagi hewan kurbannya untuk makan, fakir miskin, sesama, itu terlalu ringan kesannya. Ya biasa kok, memang sekitar itu, tapi ada yang lebih hebat dari itu, sedang menggapai ampunan Allah. Hakikatnya kita sedang menjemput Allah. Nah itu tentang kurban. Hanya saja, ini yang perlu kalian. Hanya saja, kalau mau dapat ampunan Allah itu, kurbannya harus sesuai syariat. Kenapa? Karena banyak kurban yang diselenggarakan melanggar aturan syariat. Apa aturan yang dilanggar? Banyak aturannya. Di antaranya, setiap tahun dibahas kan? Setiap tahun itu dibahas. Di antaranya cerita upah mengupah dengan daging. Itu banyak kalau tidak terbiasa. Ini pekerja dapat bunga plastik. Ini sebagai apa? Karena dia kerja dapat satu lagi. Itu apa namanya? Hadiah atau upah? Hadiah, hadiah upah. Kalau dia tak kerja tak dapat hadiah upah. Nah, makanya sebetulnya kalau mau syar'i pakai hadisnya. Nu'tihi min indina, kata Ali bin Abi Thalib, kami memberikan kamu upah dari dinar dirham. Ini beberapa orang peserta kurban, nah kan umpamanya 2,5 tapi digenapkan jadi 2,8, berarti 300 itu operasional. Maka yang 300 operasional itulah yang diambil untuk upah pekerja. Dari uang, bukan dari daging. Nah, jadi akarnya aku serahkan 2,8 juta ini sebagai upah untuk membeli hewan kurban sekaligus operasional. Halal. Tapi kalau diambil dari daging itu dijadikan upah, berarti yang sudah diserahkan Allah diambil lagi. Ada transaksi di situ, ada jual beli jasa. Padahal itu ibadah. Makanya di situ para ulama melarang untuk memberikan dari bahagian hewan kurban itu sebagai upah. Nah itu perlu diingat-ingat, memang berat, tapi solusi ada. Saya sudah sampaikan, kita bersama MUI, bersama para peserta pekan baru ini sudah musyawarah memberikan pencerahan kepada umat. Gimana caranya supaya tak lagi diupah-upah yang bekerja dengan daging? Siap operasional tadi itu, kalau bisa dikumpulkan, kalau ada donatur pula, bagusnya diberikan hewan yang tidak memenuhi syarat untuk kurban, umur cukup atau dia cacat atau matanya mungkin rusak atau kakinya patah, itu kan nggak bisa dijadikan kurban. Maka diberikan itu sembelih sebagai sembelihan biasa, maka itu bisa jadi upah. Karena dia bukan hewan kurban, yang tak boleh dijadikan upah, dia kurban. Kalau mau juga dapat 2 kresek, 3 kresek, itu tak apa-apa, 5 kresek pun boleh. Tapi dia bukan statusnya sebagai hewan kurban. Beberapa masjid sudah praktek itu aman, nggak bisa, tak ada lagi yang menunjuk, malah senang. Yang seharusnya 2 kresek jadi 3 kresek, tapi tidak bahagia dari hewan kurban.
itu apa? Pertama wasiat, yang kedua nazar. Kurban wajib dan kurban wasiat dengan nazar ini tak boleh dimakan oleh yang berkurban. Maka harus dipisah sapinya itu. Ini yang kurban wajibnya nggak boleh dicampur dengan kurban lain. Nanti kalau dicampur-campur masuk di kresek, diterima dia, dimakan dia, haram hukumnya. Nah itu harus dipastikan. Cuma memang diarahkan orang kurban wajib itu kan. Seandainya ada, pastikan tidak boleh bercampur. Seandainya di bulan ini kan ada orang tua paman, nampaknya bapaknya macam tak sampai bulan Zulhijjah. Seandainya bapak meninggal bulan Zulqa'dah, nanti tolong kurbankan atas nama bapak yang wasiatnya. Maka itu wajib dilaksanakan oleh anaknya, dan anaknya tak boleh makan daging kurban. Begitu juga kalau ada orang menazar, seandainya lulus anak PNS, pernah ada maka tahu dia kurban azabnya, maka kurban dia itu hukumnya wajib dan dia haram makan dagingnya. Yang terjadi bercampur-campur, dia terima juga. Memang sebagai masyarakat, sebagai terima, tapi bercampur tidak. Allah syubhat, supaya tak syubhat mesti dipisah. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan terkait tentang boleh jadi itu terabaikan. Kita cuma mengingat-ingatkan, karena tak lama lagi kita mau kurbannya, mana tahu lupa, jadi diingat-ingatkan. Mungkin itulah pendahuluan untuk kita diskusikan sebagaimana biasa menjelang masuknya waktu Isya. Seandainya ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu kita masih agak 10 menit lah. Silakan kalau ada pertanyaan. Ustaz. Ya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hewan kurban tadi. Sebenarnya Ustaz menyampaikan bahwasanya daging kurban itu tidak boleh diambil, boleh menunjang. Kemudian diupayakanlah dengan memberikan uang, tapi tidak lama jalan Ustaz, cuma setahun 2 tahun setelah itu balik lagi. Ini yang sulit bagi panitia itu kan berdosa semua Ustaz tadi. Bagaimana untuk mengatasi ini Ustaz? Karena tak bisa lagi harus diberikan gitu. Kebiasaan ini sulit Ustaz. Jadi kenapa dibiarkan ke sana itu? Karena dosa terus jadi kan itu kalau dibiarkan gitu. Kalau bilang hadiah, nah ini kenapa melarikan ini kan? Yang betul kan hadiah dan itu. Kalau hadiah itu boleh kan? Tapi itu akal-akalnya pula. Nah, cuma menjelaskan Ustaz supaya lebih yakin yang menerima itu tak berdosa, yang memberikan itu berdosa. Wa ma 'alaina illa al-balagh. Yang bisa kami lakukan menyampaikan ke jemaah ini halal, ini haram. Setiap tahun itu disampaikan. Sebahagian masjid sudah berubah. Sebagian masjid takut. Ini caranya aku pandangnya haram sih. Jangan tak diterima. Kenapa? Karena ada upah-upah. Ini kan ibadah. Nah, oleh karena itu gimana solusinya? Diberikan solusinya pakai uang. Dia tetap dapat dia berikan, tapi sebagai masyarakat. Jangan sebagai ini sebagai masyarakatnya, ini sebagai pekerjanya, ini sebagai panitia. Itu yang tak boleh. Karena itu dinilai sebagai jasa. Mengapa dia dapat lebih? Karena dia punya jasa. Apa jasa? Tadi memotong-motong, menyembelih itu, memberisikan itu capek dia. Itu jasa. Itu tak boleh ada transaksi begitu di dalam ibadah kurban. Tapi tak terbiasa. Ada yang ini tidak boleh. Ya harus diambil kebijakan. Terus kedua, panitia harus bersama-sama menguatkan
cabai yang bermasalah ini kan tak berubah. Jual banyak itu bisa dijadikan promosi. Tetapi kan dapatnya juga, tapi darinya bukan upah dari yang upah. Itu solusi yang ditawarkan untuk memudahkan. Di Masjid Ar-Rahman, saya di sini itu tawaran beli sapi yang layak untuk kurban bagikan. Aman dan ringan. Selesai. Syubhatnya hilang. Karena jelas bukan hewan kurban. Kalau mau seperti itu solusi. Solusi yang sederhana yang tak jalan keluar. Rasanya 50.000 kan? Jangan diharap-harap dan juga daging-daging. Satu cuma dapat. Itu masalahnya. Ibadah lebih baik daripada masih menunggu-nunggu itu. Bapak ibu yang berkorban ini bagus sembeli sendiri di rumah daripada syubhat itu berbeda. Sembeli sendiri di rumah, ambil sepertiga, bagikan halal, nggak ada syubhat di sini. Ini kita sudah niat baik, tapi ada pula transaksi syubhat di dalam proses kurban. Gara-gara ini kebersamaan, tapi kurbannya jadi bermasalah. Kita tak mau begitu. Maka kalau mau begitu, ketua panitia harus sepakat kita menjalankan kurban mulai tahun ini sesuai syariat. Nggak boleh ada hewan. Sepakat? Sepakat. Bismillah. Apapun yang terjadi, maju. Itu saja ketua. Siap ya. Kalau ada aku menjalankan syariat. Itu tahun ini sesuai sudah terbiasa. Dia menjelang biasa. Menjelang biasa. Itu tadi ini kan sudah kasih uang Ustaz. Kan itu pulang dia Ustaz. Dia tak pulang kan kalau dulu itu sampai sore. Ini yang berat Ustaz. Dikasih siapa dikasih lagi? Memang dia belum terima. Nah, ini nampaknya sama merokok dulu. Pak sudah selesai Pak sudah kasih. Tapi itu masih ini juga besar. Jadi menunggu harapan tadi. Tadi yang berbeda tadi. Kemarin mau kasih itu dia menunggu juga. Kalau itu kita masukkan dalam kategori karena sudah terbagi semua. Nah, ini bukan sebagai upah. Silakan. Ini disepakati. Cuma kalau dia harapkan hati ini siapa yang tahu? Mengapa enggak upah? Aku kerja upah ini kewajiban. Saya anggap ini kewajiban manusia. Walaupun dari lagi. Cuma kalau dah nyata itu semua, udahlah. Ya boleh. Ini bukan sebagai panitia ya, sebagai tokoh masyarakat. Mungkin dia diberikan ini karena dia setengah disempurna itu. Maka yang ujung-ujung itu mudah-mudahan itu hilang dari syubhatnya. Tapi kalau ditunggu-tunggu masalah Allah a'lam, kita husnul dzan. Kalau dah distribusi semua, itu sudah bersifat hadiah. Cuma jangan dari awal. Wah, kalau bekerja di buat yang sekarang kupon gitu kan. Kupon ini yang salah. Kupon ini kewajiban. Cuma jangan yang mau datang umpamanya dia karena dia tokoh masyarakat tadi sambil merokok atau tadi dia dah tak ada semua dan bagikan. Ini Pak bawa pulang. Masya Allah. Kalau dia ujung-ujung itu. Tapi kalau dari awal kita disiapkan sebagai ya, ya. Ini ada permasalahan yang kita ada Islam. Pertama, sebagian kupon itu bagi pekerja. Yang kedua, setelah pembagian itu sudah membagi masyarakat, kita bagikan lagi pulang untuk pekerja itu kalau 5 orang 5 pulang. Satu lagi, kita beri lagi dia uang rokok. Ini bukan karena kita berkoyak-koyak, karena kelebihan uang yang ada di sini. Jadi kira-kira jadi kita haram-haramnya yang kita lakukan. Ya, kalau berpulang-pulang itu
itu tidak masuk bagian dari upah. Tulang-tulang itu boleh, tulang itu bukan upah. Tetapi ya itu sebetulnya siapa mau ngambil, bukan manusia. Kalau diminta, kalau bisa saja, itu tidak masuk bab untuk upah, karena dia bukan bagian dari daging khusus ya. Makanya itu tidak terikat harus dengan manusia. Umpamanya ada yang minta, umpamanya diizinkan oleh peserta kurban, ambillah saja. Artinya bukan bahagian inti dari hewan kurban. Itu kalau masalah ulama ya. Nah, kalau masalah rokok memang ada syubhatnya. Kenapa? Ya tidak ada. Kalau rokok ini kan babnya itu tak ada kait mengait itu sebetulnya kan. Nah, jadi itu kalau bisa dihindari lah rokok itu kan. Ini tuh udah ada yang mengatakan makruh kan? Kan ada rokok tuh makruh, ada pula yang mengatakan haram. Ada terjebak bagus dihindari saja. Itu ya kalau itu bertentangan. Kalau buat kopi masih mendingan. Kalau buat syubhat itu harus lebih baik menghindari. Rokok masing-masing aja lah. Itu rokok profesional. Jangan ada kaitan dengan profesional itu. Itu Pak ya. Baik. Nah, boleh Pak. Masuk ke kulit lagi. Hewannya Tulang. tidak ada kait mengait Serahkan sama bapak yang jual serahkan, dia jual. hewan kurban ini ada Jadi sedekahkan sama melihatnya tidak ada hubungannya dengan itu sedekah itu maksudnya dalam rekayasa aja lah. jadi yang penting iman mana diatur Pak ya? Udah diatur ini. Ah, itu. jangan sampai pula satu tadi